Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tiar dalam channel YouTube Tauku Tiar Hardiansyah. Nah, kali ini untuk pembelajaran sosiologi kelas 12 IPS kurikulum 13 revisi, Kakak akan sampaikan beberapa hal penting terkait dengan ringkasan materi ajar, dalam artian materi apa saja sih yang perlu kalian pelajari ya untuk meraih nilai sosiologi yang baik pada semester 1 dan semester 2 untuk kelas 12 kali ini. Nah, sebelumnya selamat untuk kamu semua yang sudah naik ke kelas 12 IPS. Tentu saja ini merupakan sebuah tantangan besar karena pada tahun berikutnya, dalam hal ini tahun 2023, adik-adik semua akan mengikuti jalur SNMPTN dan SBMPTN serta mungkin saja ikut ujian mandiri. Nah, untuk SNMPTN dan SBMPTN serta ujian mandiri, salah satu mata pelajaran yang dijadikan syarat utama itu adalah sosiologi. Jadi, betul-betul harus kalian persiapkan untuk mata pelajaran yang satu ini. Tentu saja yang lain pun juga harus disiapkan karena nilainya akumulatif ya. Penilaiannya komprehensif, tidak cuma sosiologi saja. Namun karena kakak mengajar sosiologi, maka kakak merasa perlu untuk menyampaikan kepada adik-adik sekalian. Nah, apa saja sih yang kita bahas pada materi kelas 12 semester 1 dan 2 ya untuk keperluan menuju SNMPTN ataupun SBMPTN. Untuk semester 1 kita akan full mempelajari yang namanya perubahan sosial. Nah, berdasarkan pengamatan terhadap beberapa sekolah dan Bapak Ibu guru sosiologi, biasanya untuk semester 1 beliau-beliau mengikuti silabus yang sudah ditetapkan. Dalam artian untuk semester 1 kita akan full mempelajari tentang perubahan sosial. Nah, ada apa saja sih adik-adik semua yang perlu kita persiapkan untuk semester 1 tentang perubahan sosial? Yang pertama adalah kita perlu melihat bahwa soal-soal yang memang sering keluar untuk SBMPTN atau UTBK untuk materi perubahan sosial diantaranya yakni definisi perubahan sosial. Ya, definisi walaupun ya satu nomor atau bahkan tiap tahun nggak rutin keluar, maka itu bisa kita baca saja sekilas. Nah, untuk yang berikutnya, di sini sangat penting untuk kita perdalam tentang teori-teori perubahan sosial. Nah, untuk teori-teori perubahan sosial ini, ya nanti ada apa saja? Ada teori evolusi, ada teori sistem sosial, agil ya, lalu ada teori konflik, gitu kan, ada teori siklus. Nah, nanti akan kita pelajari lebih dalam sesuai dengan nanti arahan atau ajaran dari Bapak Ibu guru masing-masing kalian di sekolah. Yang berikutnya adalah faktor perubahan sosial. Di sini juga rame, dalam tanda kutip rame, seru pembelajaran materinya karena dalam faktor perubahan sosial ini termasuk materi yang cukup sering dikeluarkan di ujian-ujian PTN. Ya, atau bahkan beberapa Bapak Ibu guru kalian juga ada yang mengeluarkan soal ini. Nah, faktor perubahan sosial itu nanti akan kita bagi dua, ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Kalau faktor penghambat tentu akan ya menghambat terjadinya atau masuknya perubahan sosial. Tapi kalau faktor pendorong tentu akan memicu terjadinya perubahan sosial dan ini akan dibagi dua, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Jadi nanti akan kita bahas secara lebih mendalam ya, nanti sesuai dengan arahan Bapak Ibu guru kalian masing-masing di sekolah. Nah, berikutnya ada ya, ini cukup banyak juga dan perlu kita perhatikan secara mendalam karena selama satu semester kita akan fokus untuk membahas yang namanya perubahan sosial. Nah, dampak perubahan sosial nanti akan banyak sekali. Terutamanya adalah modernisasi, globalisasi, dan pembangunan. Namun, dampak perubahan sosial yang lain tentu akan terdapat atau terjadi masalah sosial akibat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kita. Ya, beberapa diantaranya yang suka muncul di ujian SBMPTN itu adalah masalah seperti konsumerisme, kenakalan remaja, disintegrasi bangsa, bunuh diri,
teorinya menurut Durkheim. Lalu ada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, masalah kependudukan atau demografi. Ada individualisme, cultural shock, dan cultural lag. Wah, ini penting sekali dua kalimat ini ya adik-adik semua, nanti akan kita bahas. Kejahatan ya, dan masih banyak lagi masalah yang ditimbulkan, misalkan seperti hedonisme gitu kan ya, sekularisme. Nanti tergantung dari mana saja perubahan sosial itu dilihat, dari mana saja perubahan sosial itu dipandang sesuai dengan konteks masing-masing bidangnya. Nah, jadi nanti ini akan menjadi bahasan yang sangat enak untuk adik-adik diskusikan bersama teman dan guru di sekolah, di mana K13 ya, penilaian kamu ya salah satunya dari diskusi antar kawan. Nah, itu ya adik-adik sekalian. Nah, lalu untuk semester 2 kita akan fokus kepada yang namanya materi pemberdayaan masyarakat. Nah, nanti untuk pemberdayaan masyarakat ini intinya adalah bagaimana kita membuat masyarakat ya, orang yang memang masyarakat itu belum berdaya atau belum mampu, kita akan buat mereka mampu. Kita akan buat mereka bisa lebih baik kehidupannya dengan kita berikan bantuan. Ingat, bantuan bukan berupa uang saja. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam seputar pemberdayaan masyarakat pada bagian ini. Ya, ada definisi, ada tujuan pemberdayaan masyarakat, lalu ada urutan-urutan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ada kearifan lokal, dan bagaimana upaya menjaga kearifan lokal ya dari gempuran globalisasi. Dengan kata lain, nanti akan kita bahas bagaimana kearifan lokal tiap-tiap daerah ya itu biar tetap lestari dan tidak terkikis oleh perkembangan zaman, adik-adik semua. Nah, ini adalah bagian dari semester 2 untuk pembelajaran sosiologi kelas 12. Namun, ada beberapa guru di sekolah yang kakak amati, mereka akan menarik materi semester 2 ini ke semester 1. Jadi nanti semester 2 fokus untuk SNMPTN, SBMPTN, latihan soal-soal perguruan tinggi negeri. Namun ada juga Bapak Ibu guru di sekolah yang tetap memberikan materi pemberdayaan masyarakat ini di semester 2 sesuai dengan silabus yang sudah ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mata pelajaran sosiologi. Nah, adik-adik, kira-kira itu saja yang dapat kakak berikan informasi kepada adik-adik semua kelas 12 ya, peserta didik tahun ajaran 2022-2023 di seluruh sekolah di Indonesia, khususnya Kota Jakarta Selatan dan Kota Depok. Beginilah ya persiapan yang harus adik-adik lakukan tentang materi-materi kelas 12 semester 1 dan 2, dan kapan timing pembelajaran nanti diserahkan kepada Bapak Ibu guru masing-masing di sekolah kalian. Sukses untuk sosiologi kalian. Jangan lupa tetap belajar ya, lalu berlatih, berdoa, minta restu orang tua, dan tingkatkan semangat juang adik-adik. Tidak menyerah begitu saja, tidak malas-malasan, karena motivator terbaik adalah diri Anda sendiri. Demikianlah adik-adik semua ya, penonton channel kakak. Sukses semuanya. Selamat beraktivitas, selamat menyambut semester baru, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.